David Calabria, pertandingan seperti ini pasti membuat kami marah. Kapten AC Milan David Calabria menyatakan bahwa satu-satunya cara Roma bisa melukai Milan adalah dari permainan bola mati dan mengakui jika hal ini adalah kelemahan timnya. Rossoneri memimpin dengan nyaman 2-0 berkat sundulan Pierre Kalulu dari sepak pojok Sandro Tonali dan serangan balik Tommaso Pobega yang diciptakan oleh Rafael Leao. Rossoneri tidak membiarkan satu tembakan tepat sasaran sampai menit ke-87, di mana Roger Ibanez dan Tammy Abraham pada akhirnya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui bola mati di menit-menit akhir pertandingan. Kami pikir kami akan memenangkannya, tetapi ternyata tidak. Dan sejujurnya tidak dapat diterima untuk membuangnya seperti itu setelah bermain sangat baik, kata Calabria kepada DAZN. Saya pikir satu-satunya cara Roma bisa menyakiti kami adalah dari set play atau bola mati. Mereka adalah tim terbaik di Serie A dalam situasi itu. Itu adalah peluang mereka dan kami seharusnya tidak membiarkan mereka. Kami bodoh. Ini juga bukan pertama kalinya Milan kebobolan dari set play. Jadi apakah ada yang perlu diubah dalam hal penjagaan? Kami selalu menandai dengan cara yang sama. Saya dan 3 pemain lainnya mengikuti orang kami. Mereka kuat di udara dan kami tidak mampu memberi mereka jarak 1 cm pun. Ini harus menjadi pelajaran bagi kami, karena situasi ini adalah bagian dari permainan selama 90 menit. Oleh karena itu, Rossoneri gagal merebut peringkat 2 dari Juventus dan selisih 7 poin dari pemuncak klasemen membuat Napoli dinobatkan sebagai juara musim dingin dengan 2 putaran tersisa. Pertandingan seperti ini pasti membuat kami marah, karena seharusnya kami bisa tampil lebih baik di menit akhir, pungkas Calabria. Anehnya, gol pembuka AC Milan oleh Kalulu berasal dari sepak pojok dan merupakan gol sundulan pertama yang mereka cetak di Serie A sejak Desember 2021 ketika Junior Mesias yang mencetak gol. Tiga dosa AC Milan usai kena comeback Roma di Liga Italia. Tatarusanu wajib pergi. AC Milan pun gagal kembali ke peringkat 2 klasemen dan bertahan di urutan 3 lewat koleksi 37 poin. Sedangkan AS Roma masih bertengger di peringkat 6 Liga Italia dengan 31 poin dan hanya berjarak 3 angka dari Inter Milan yang berada di tempat keempat atau batas akhir zona Liga Champions. Di balik hasil kurang beruntung yang ditorehkan AC Milan semalam, terdapat beberapa kesalahan yang wajib dibenahi Rossoneri agar tak ulangi kesalahan serupa di partai selanjutnya. Lantas, apa sajakah itu? Buruknya konsentrasi lini belakang. Kesalahan pertama adalah koordinasi lini pertahanan AC Milan yang terlihat goyah terutama saat memasuki menit akhir. Hal tersebut bahkan sangat terbukti pada pertandingan menghadapi AS Roma kemarin. Sempat unggul lebih dulu, AC Milan malah kebobolan 2 gol jelang laga usai. Selain konsentrasi, faktor koordinasi terutama dalam mengantisipasi bola mati juga jadi salah satu kelemahan yang harus dibenahi AC Milan. Bahkan kelemahan tersebut sudah diakui sang kapten David Calabria selepas pertandingan menghadapi AS Roma. Kami memainkan permainan yang bagus, tapi menyia-nyiakannya di menit terakhir, ujar Calabria dilansir DAZN. Dalam pertandingan ini, hanya bisa melukai kami dari bola-bola mati. Kami tahu mereka adalah tim terkuat di Serie A dalam hal bola mati. Kami telah mempersiapkannya. Bodoh sekali kami membuang 3 poin di laga ini, tambah sang kapten. Finishing yang tak maksimal. Berikutnya adalah kesalahan para pemain AC Milan yang gagal memaksimalkan peluang menjadi gol, hingga akhirnya hanya bisa bermain imbang melawan AS Roma. Di pertandingan semalam, AC Milan sejatinya mampu lepaskan 12 tembakan, dengan 5 diantaranya berhasil mengarah ke gawang AS Roma. Namun sayang, dari banyaknya peluang tersebut, hanya 2 gol yang bisa dibuat AC Milan.
Salah satu momen emas Rossoneri yang harusnya bisa memperbesar kedudukan adalah saat tandukan Giroud masih bisa diantisipasi Rui Patricio di babak pertama. Bahkan, Olivier Giroud menjadi pemain dengan jumlah lepaskan tembakan terbanyak 4 dari seluruh pemain di laga Milan versus Roma. Namun tak satu pun gol yang mampu diciptakan sang striker. Cari pelapis Maignan yang lain. Kesalahan terakhir adalah sisi penjaga gawang yang tampaknya harus segera diperbarui AC Milan agar tak kehilangan poin di partai selanjutnya. Sepanjang laga berjalan, Cyprien Tatarusanu sejatinya bermain cukup baik dengan menahan serangan AS Roma setidaknya hingga menit ke-80. Akan tetapi, hilangnya konsentrasi di menit terakhir membuat AC Milan harus rela kebobolan 2 gol dan kehilangan kesempatan amankan poin penuh. Sejak dipelos sebagai pengganti Mike Maignan yang cedera, Cyprien Tatarusanu belum bisa berikan kenyamanan di lini pertahanan AC Milan. Terbukti hingga pekan ke-17 ini, kiper berusia 36 tahun tersebut sudah kebobolan 10 gol dari 9 pertandingan yang dijalani di Serie A. Tak cuma gagal menjaga gawangnya dari kebobolan, Cyprien Tatarusanu juga dianggap kurang bisa memainkan skema counter attack yang jadi keunggulan AC Milan. Melansir dari laman Sempre Milan, disebutkan bahwa Tatarusanu tak memiliki kemampuan distribusi bola yang baik, sehingga AC Milan kerap kesulitan melakukan serangan balik cepat karena umpan dari lini belakang cenderung tersendat. Stefano Pioli murka usai kena comeback menyakitkan di Liga Italia. Hasil ini membuat Stefano Pioli selaku pelatih AC Milan sangat geram usai mendapat comeback menyakitkan dari AS Roma pada masa injury time laga. Saya ingin menambah energi segar, tidak memenangkan pertandingan yang dimainkan dengan sangat baik sungguh memalukan, katanya dikutip dari Sempre Milan. Kekecewaan Pioli semakin memuncak ketika anak asuhnya gagal mengantisipasi skema set piece AS Roma pada menit akhir laga. Kami telah memasukkan pemain untuk meningkatkan skuad, tetapi kami membutuhkan lebih banyak konsentrasi. Sulit untuk berbicara dengan tim sekarang, ada kekecewaan, ungkapnya. Gagal mendapat 3 poin ini membuat skuadnya urung menggeser sang rival Juventus di posisi kedua klasemen Liga Italia Serie A 2022-23 dengan perolehan 37 poin, kalah selisih gol. Keduanya terpaut cukup jauh dari pemuncak klasemen Napoli dengan torehan 44 poin. Jelas situasi ini akan mempersulit langkah AC Milan untuk mendapatkan Scudetto. Kami tahu bahwa untuk memperjuangkan Scudetto, kami harus memenangkan banyak pertandingan, ujar Stefano Pioli.